Halo Aries, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamunya sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Aries, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya kamu sama si dia untuk kita cari tahu ya. Kira-kira seperti apa sih gambaran relationship-nya kalian untuk di saat ini. Namun seperti biasa sebelum Mari memulai pembacaannya, Mari kasih tahu kamu dulu ya bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian kaum Aries aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting Mari harapkan kamunya mampu untuk berbijaksana ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini ya. Baik, langsung ini dia kita mulai. Ada energi dari Page of Cups. Kemudian di situ ada energi dari Knight of Pentacles, posisinya reverse. Five of Wands, kemudian oke, baik ya, apa ini lagi melaksanakan perang Badar kalian ini. Itu ya, lagi sama-sama emosian ya, sama-sama lagi terbakar pokoknya gitu ya. Kamunya nggak seneng nengok dia, dianya juga demikian ke kamu gitu ya. Jadi mari lihat lagi sama-sama keras lah di sini posisinya ya. Bahkan boleh niatan untuk saling menyakiti timbul di dalam diri masing-masing. Seperti itu ya. Ini kondisinya nggak bisa ngomong baik-baik ini, gitu loh. Nggak bisa ngomong baik-baik gitu ya. Jangankan mau ngomong, mikir baik-baik aja pun sulit gitu ya. Bawaannya itu tuh mau menerkam aja gitu loh. Jadi bisa-bisa memang juga kayak bukan perkelahian ya yang terjadi, maksudnya adu argumen. Namun boleh di situ tuh silent treatment atau saling sindir. Nah, ini dia ya. Mainnya itu tuh menyakiti tetapi tidak secara langsung melukai gitu ya. Jadi saling sindir entah itu tuh di sosmed gitu ya, atau itu dengan cibiran-cibiran ya gimana lah caranya seperti itu kan. Dan ya tentu saja karena ada alasannya ya mengapa sikapnya kalian begini. Terutama mengapa sikapnya kamu demikian ya kepada si pasangannya kamu. Mari lihat bisa ya pengaruh karena kamu cemburu nengok dia. Gitu loh. Kamu cemburu. Ada yang dia lakukan itu tuh yang membuat kamu bisa jadinya insecure ya. Makanya datang kecemburuan di sana. Apa dia sedang kayak dengan begitu mudahnya tunjukin kedekatan dia sama orang lain gitu ya. Nah jadi kamu merasa kamu tidak dianggap gitu loh. Kamu merasa kamu tidak dihargai dengan sikapnya dia. Bisa-bisanya di depan kamu dianya itu tuh beramah tamah dengan pria lain ataupun wanita lain gitu ya. Atau kemudian perhatiannya dia lebih tertuju kepada orang lain gitu loh. Jadi kamu kayak ngerasa kehilangan hak gitu loh. Ya kamu juga kan sebagai pasangan pantas dong untuk dapat perhatiannya si dia gitu ya. Jadi kayak kadang-kadang dia mengutamakan orang lain tanpa mempertimbangkan bagaimana dirimu gitu ya. Dia lebih mendahulukan orang lain dan kemudian kebutuhannya kamu bisa akhirnya terbengkalai di sana. Ya ngamuk, ya sakit hati kamunya, yang gak suka kamunya gitu ya. Memang beberapa sikap pasangannya kamu seperti ini sudah cukup lama gitu loh. Bukannya kamu itu sebegitu cepatnya untuk cemburu ya. Jadi ini boleh karena akumulasi gitu loh. Pertama kamu cemburu tapi kamu maafin ya. Terus esok lusanya dia ulangin lagi, esok lusanya dia lakukan lagi. Ya sebelah kamunya, ya nggak bisa terimalah kamunya gitu ya. Mungkin diantara kalian ngerasa ini ngelunjak gitu loh. Coba kamu untuk bersabar, coba kamu untuk memahami, mengerti, tapi malah makin menjadi-jadi gitu ya. Terganggu kamunya secara mental dan emosional gitu. Dan hal demikian tidak bisa untuk kamu simpen-simpen sendiri gitu loh. Ya kamu tunjukin dengan sikap lakunya kamu. Entah itu ngediemin dia gitu ya. Berusaha untuk berjarak dari dia gitu. Atau bahkan jika kamu cukup berani gitu ya.
kamu akan belak-belakan gitu loh untuk mengkritik si dia. Kalau kamu mengkritik dia, malah kamu bisa aja mengkritiknya bukan dengan lembut gitu ya. Tapi kamu mengkritik pasangannya kamu ini tuh cukup keras. Padahal kalau mau main keras-kerasan, malah itu bukan style gayanya kamu sebenarnya ya, Aries. Walaupun kalian energi Aries nih. Tapi entah jangan-jangan terkhusus hanya untuk dia. Sebab ini urusannya cerita asmara gitu ya. Kamunya itu tuh ya kalau bisanya pelan, kalau bisanya lembut, ya kamu maunya pelan dan lembut gitu loh. Tapi enggak tahu untuk kali ini kamu ngerasa sikap lembut itu tuh kayaknya enggak akan bakalan bisa kena sasaran gitu ya. Enggak bisa terdeliverkan dengan baik apa yang ingin kamu sampaikan kepada dia gitu. Ya udah sekalian aja kamu kayak memuntahkan beribu-ribu ini ya, beribu-ribu silet ya melalui kata-katanya kamu gitu loh. Nah, di sana. Dan memang kamu tidak hanya berhenti untuk tanda petik ya, mau menyakiti dia gitu ya, tanda petik ini yang menyakitinya ya. Nah, tetapi satu sisi juga kamu sadar bahwa kamu harus segera keluar ya dari kondisi panas, marah, cemburu, kecewa dan sebagainya ini gitu loh. Ya, walaupun memang masih sering ketarik sih kalau untuk jengkel sama dia gitu ya, untuk mengingat rasa kecewanya kamu gara-gara dia gitu ya, masih sering ketarik gitu. Tapi ya syukurlah Mas sudah ada di situ tuh kepikiran bahwa aku nggak bisa kok selamanya bergejolak aja gitu ya emosinya kamu, nggak bisa mumet aja kepalanya kamu gara-gara urusan percintaan sama si dia gitu ya. Baik walaupun kalian ini sudah berumah tangga katakan, apalagi kalau statusnya masih pacaran ya, ogah banget lah kamu, galau setiap saat setiap waktu, panas setiap saat setiap waktu hanya gara-gara urusan percintaan gitu ya kan. Kalian tahu bahwa ya ini juga bukan kondisi yang sehat bagi kamu gitu loh ya. Bukan kamu hanya sebatas memikirkan bagaimana penilaian dia tentang kamu atau bagaimana tentang ya pokoknya dunia luar gitu ya. Yang kamu bisa perhitungkan ya kondisi dirinya kamu sendiri. Kan gak enak tuh ya kalau terlarut kepada kecemburuan terus-terusan gitu ya. Kekecewaan terus-terusan. Ya kan gak enak, berat sendiri kan. Nah, makanya puji Tuhan kamu sudah sadar gitu loh. Ya walaupun harus butuh proses dulu ya, barang mungkin seminggu, 2 minggu gitu ya. Untuk kemudian kamu bisa stabil lagi nih gitu loh. Bisa nggak kacau lagi nih pikirannya kamu atau perasaannya kamu gara-gara si pasangannya kamu ini gitu loh. Ya, ini tuh bukan soal kamu mau meninggalkan dia ya, tidak ada kamu mau meninggalkan dia gitu ya. Belum bisa kamu meninggalkan dia sebab ya kamu juga sadar orang yang bikin kamu jengkel ini, orang bikin kamu kecewa ini, orang yang kamu kasarin ini, dia juga sekaligus orang yang kamu cintai gitu loh. Perasaannya kamu itu tuh masih ada untuk dia, masih menyala untuk dia gitu ya. Hanya saja ya namanya sebuah relationship ya, kadang-kadang ya nggak sanggup aja kita untuk nunjukin perasaan cinta dengan cara lembut ya, tapi mengutarakan cinta dengan cara yang sedikit menohok gitu ya. Ya kadang-kadang hal tindakan demikian itu tuh wajar terjadi gitu ya. Nah sementara si seseorang ini sendiri bisa dia tuh gini ya, apa sih kok marah-marah aja gitu loh. Kalau untuk terima, kamunya diemin dia, kamu nyindir dia, kamu marah sama dia. Mari lihat dia agak sulit itu. Bawaannya itu tuh kayak mau melindungi diri dan bahkan melakukan tindakan balik menyerang gitu loh. Jadi untuk sampai sejauh ini, mari lihat dia bisa aja tuh nggak sadar ya. Apa sih yang bikin kamunya keki?
gitu ya. Apa sih yang bikin kamunya itu tuh ngediemin dia, nyindir dia, gitu ya. Dia bisa-bisa itu tuh heran sendiri nih nengok kamu, gitu. Heran sendiri, makanya dia boleh fight balik gitu loh. Nge-counter balik kamu gitu. Ya, karena dia ngerasa dia nggak ngelakuin kesalahan apapun gitu. Yang setahunya dia yang dia lakukan ya udah bener aja, nggak ada yang kira-kiranya membuat dia pantas untuk didiemin sama kamu, dimarahin sama kamu, disindir sama kamu. Gitu loh. Ya, mungkin ini adalah bagian dari dirinya, apapun itu ya, apapun itu yang bikin kamu sakit hati, yang bikin kamu sedih, yang bikin kamu marah, gitu ya. Nah, mungkin hal itu memang satu PR yang menjadi hal evolusi ya bagi si pasangannya kamu ini. Gitu loh. Ya. Dia memang kayaknya butuh menjadikan hal itu tuh menjadi PR-nya. Gitu loh. Karena dia bener-bener nggak paham, bener-bener nggak mengerti gitu ya. Nah, jadi untuk sampai paham dan mengerti itu tuh nampaknya mari ya ini nggak bisa cepet-cepet, nggak bisa karena kamu marahin dia lantas dia langsung ngeh, nggak bisa karena kamu ngediemin dia langsung nyahok gitu, nggak bisa gitu ya. Apalagi mungkin begini, tekniknya kamu untuk menyampaikan apa yang kamu alami ya atas sikap laku tindakannya dia kayaknya kurang cocok gitu loh. Kayaknya kurang cocok. Bisa-bisa di sana karena dia masih bingung gitu loh. Yang taunya dia tiba-tibanya dia dimarahin. Yang taunya dia tiba-tiba kamu ngediemin dia. Gitu, tanpa alasan gitu loh. Ya. Jadi boleh-boleh lah ya. Nampaknya skill komunikasinya kamu yang nampak ya yang perlu untuk kamu revisi. Yang perlu kamu perbaikin gitu loh. Ya, biar lebih jelas artikulasinya gitu loh. Ya, supaya lebih bisa diproses sama dia, lebih bisa dicerna sama dia. Oh, itu toh, biar bisa gitu. Biar bisa gitu. Ya, di sana. Coba aja amati dirimu. Apakah kamu terlalu berbelit-belit gitu ya? Lika-likunya itu tuh banyak. Gak yang langsung nge-counter. Aku cemburu misalnya. Gak usah yang langsung, gak boleh dong. Kalau kamunya itu tuh di depan aku sama ramah banget kamu sama si itu gitu loh. Gak bisa. Langsung aja. Beb, aku cemburu nih. Beb, aku ngerasa gak nyaman. Kalau kamu tindakannya begitu. Langsung aja. Straight to the point aja, nggak usah terlalu banyak manuvernya kian kemari sana sini. Basa-basinya itu tuh banyak banget gitu ya, gaya-gaya kita orang Indonesia gitu. Jangan dulu pakai yang sistem demikian. Atau nggak usah pakai cara langsung nangis-nangis gitu ya, kadang-kadang bisa gitu kan. Kita pakai cara nangis untuk membuat si pasangan, harapannya kita ya buat pasangan tuh paham. Nah, tapi dia ternyata di situ tuh enggak masuk ya, enggak paham dia. Ngomong aja langsung baik-baik, enggak usah disindir-sindir gitu. Ya. Harus lebih berani. Gitu loh. Pilih waktu yang tepat ya, kira-kiranya dia santai, rilaks gitu loh. Jangan dia lagi riweuh, terus kamu menyampaikan unek-uneknya kamu. Jangan gitu loh. Ya, malam, jam-jam 9 malam ke atas gitu loh. Jelang-jelang dia mau tidur gitu ya. Di saat kondisinya dia juga nggak begitu capek banget kamu lihat gitu loh. Nah, baru di sana kamu masukin kata-katanya kamu di sana ya. Dan nah balik lagi untuk pembacaan energinya si dia. Mari lihat gini. Kalau benar-benar mau menyakiti kamu, balik ya kata Mari, di situ tuh tidak ada. Gitu loh ya. Maksudnya dia ya hubungan dengan kamu itu tuh tetap aja lah bagus-bagus, tetap aja harmonis-harmonis gitu loh. Nggak usah diem-dieman, nggak usah bertengkar. Sebenarnya maunya dia begitu. Itu loh. Tidak berencana juga kayak mau bales kamu marah-marah
Kita bales untuk ngediemin kamu, nggak mau juga dia. Tapi karena dia bingung, kemudian langsung di situ tuh niatan untuk memproteksi diri dari serangan. Nah ini jadinya bikin makin agak ruwet ya, agak rumit gitu loh kondisinya saat-saat sekarang gitu. Karena orang ini melihat ya dia cinta kamu, ya dia sayang kamu, ya dia masih mau bersama dengan kamu gitu loh. Dalam kondisi keadaan kalian seperti ini ya, bukannya di situ tuh dia kalau dia paham ya apa yang sesungguhnya menjadi masalah ya, bukannya dia di situ tuh tidak mau merubah diri, maunya ini. Kalau mari nampak mau misalnya, asalkan dia tahu yang mana kekeliruannya dia, gitu ya, yang mana kesalahannya dia, gitu. Harus masuk juga itu ke logiknya dia, gitu. Misalnya kalau yang bikin kamu marah ini tuh karena dia lebih perhatian kepada orang lain contohnya gitu ya. Kenapa dia nggak boleh perhatian sama orang lain? Nah itu tuh baru perlu untuk kamu jelaskan gitu loh ya. Nggak usah dulu nasihat di depan, jangan nasihatin dia di depan, hanya sampaikan dulu aku kondisinya begini loh, aku kondisinya sedih, aku kondisinya kok agak marah ya jadinya gitu. Aku nih cemburu nih. Mengapa kamu cemburu? Iya, aku nggak bisa lihat pasanganku itu lebih perhatian sama orang lain. Nah, kayak gitu di sana, ya. Untuk sedikit nih gambarannya. Nah, kalau dia udah paham, malah dia pasti akan berubah kok. Pasti akan berubah di sana. Karena dia pun sakit kepalanya nih kalau kalian ribut. Dia pun nggak tenang itu. Kalau kamunya ngediemin dia, nggak tenang di sana. Kalau setaunya dia, ya dia kayak sudah berusaha ya untuk menjadi pasangan yang baik bagi kamu gitu. Namun jika usahanya dia itu masih belum kena ke kamu, ini maunya tuh dia oke, aku akan seperti maunya kamu gitu, pasti. Kalau terutama bagi kalian yang sudah berumah tangga ya di situ. Kamu boleh sedih, kamu boleh mengalami kenegatifan ya, kemarahan dan sebagainya, boleh banget. Itu manusiawi gitu. Tapi maunya jangan sempat ini merusak dirinya kamu sendiri, kemudian merusak keadaan tanpa si dia yang mengambil peran penting juga ya dalam relationship kalian ini tuh paham ada yang tidak benar. Nah, begitu ya, supaya kamu kuat jalani relationship ini, biar kamu bahagia bersama dengan si dia, gitu maksudnya Mari, ya. Biar bisa awet langgeng relationship ini dalam keharmonisan, bukan hanya sebatas awetnya aja, panjang aja, durasi waktunya. Ngapain kalau di situ tuh tidak memberikan rasa damai, tenang, nyaman, puas, ya bagi dirimu. Nah, begitu ya. Jadi sesuatu yang tidak dia pahami membuat dia jadinya self defensif ke kamu. Gitu ya. Akhirnya kamu makin kecewa, keadaan jadinya tidak menyenangkan. Itu dia temanya ya. Oke, baik. Nah, jadi dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Pisces, Scorpio, Cancer, masuk energi Taurus, Leo ada di sana, Libra hadir. Kemudian ada energi dari Virgo, Capricorn menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan ke kamu. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.